Nah, mulai dari masyarakat sampai kepada penguasa hari ini, walaupun dengan alasan pajak sekalipun, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana beratnya beban hidup masyarakat. Bergerak pajak, berpindah pajak, semua pajak. Dan datang pula para da'i, para ustaz mengatakan ulil amri. Bagaimana ulil amri tidak mempertimbangkan beban yang sedang dipikul oleh masyarakat, kehidupan yang semakin sulit, kenaikan pajak kadang sekian persen. Apakah itu masih dikatakan dharibah syar'iyah, pajak yang sesuai dengan syariat? Di mana kita belajar bahwa itu sesuai syar'i? Syariat hanya membolehkan ketika apa? Ketika kondisi negara membutuhkan sesuatu untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak, dengan transparansi, dengan pertimbangan yang tidak mungkin lagi untuk didapatkan dengan jalan lain. Hari ini tidak. Cara berfikir penguasa apa? Dengan mudah memungut dari umat. Hidup masyarakat hari ini sudah begitu susah. Dan tidak sedikit orang-orang yang berkuasa hari ini seperti berladang di punggung rakyat. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه سرا وعلانية، واتقوه حيثما كنتم لعلكم تفلحون. واستجيبوا لنداء الرحمن في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله وتزودوا بالتقوى في هذه الحياة الدنيا استعدادا واستقبالا للحياة الآخرة، كما أمرنا سبحانه في قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: أتلوه عليكم فاستمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. عباد الله، saya awali khutbah kita pada hari Jumat ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Ayat ini sering mungkin kita dengarkan. Di dalamnya ada peringatan berharga untuk setiap komponen, setiap level masyarakat. Kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta kamu antara kamu dengan cara kebatilan. Para ahli tafsir mengatakan
berkata, wala ta'kulu, janganlah kamu memakan, bukan maknanya hanya sekedar memakan saja. Kata akal atau makan dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itulah di antara cara yang paling menonjol dan yang paling dominan di dalam pemanfaatan harta, yaitu memakannya. Tetapi yang dimaksud oleh ayat bukan sekedar memakannya. Karena itu kalau kita baca tafsir-tafsir para ulama, mereka mengatakan maknanya adalah wala tasta'milu wala tastakhdimu, jangan kamu pakai, jangan kamu pergunakan dalam berbagai bentuk pemanfaatan. Apakah memakannya, mempergunakannya dengan cara lain untuk mendapatkan keuntungan dan berbagai macam, dengan cara kebatilan. Dan ayat itu juga mengatakan amwalakum bainakum, harta kamu antara kamu. Maknanya bukan hanya mengambil harta orang lain dengan cara batil yang tidak benar, tetapi juga memanfaatkan harta kita sendiri dengan cara batil juga terlarang di dalam ayat tersebut. Intinya adalah mempergunakan harta yang telah kita punya, apalagi mengambil harta yang ada di tangan orang lain dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamnu'un, terlarang berdasarkan ayat ini, dan hukumnya adalah haram. Tetapi ayat tidak berhenti sampai di situ saja. Ayat ini menegaskan wa tudlu biha ilal hukam, dan engkau hantarkan, engkau bawa cara-cara memakan harta yang batil itu kepada hukam, kepada orang-orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan, yang bisa memutuskan perkara. Itu makna hakim di dalam ayat ini. Bukan hanya bermakna hakim di pengadilan, tetapi man kana biyadihil hukum, yaitu orang yang ada di tangannya keputusan, yang bisa memutuskan sesuatu. Berarti orang-orang yang memiliki kewenangan untuk menghukum, memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan, memiliki kewenangan untuk memindahkan harta dari seseorang kepada yang lain, dari satu pos ke pos yang lain, semuanya termasuk dalam kategori hukam. Nah, saya ingin kita jamaah Jumaah rahimakumullah merenung sejenak pada kalimat ini, wa tudlu biha ilal hukam, kamu bawa kepada para hakim. Ini menunjukkan apa kalau kita mau merenung? Berarti kewenangan, kekuasaan merupakan alat yang ampuh sebenarnya. Kalau dipergunakan dengan cara yang tidak benar, alat yang sangat efektif untuk apa? Untuk menjangkau, mempergunakan harta kekayaan dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah sebenarnya kita mengatakan ayat ini sebenarnya sentilan, teguran kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, yang mengatur berbagai macam yang terkait dengan masalah finansial. Hati-hati saudara, di tangan saudara memang ada kekuasaan, di tangan saudara ada kewenangan, tetapi kekuasaan dan kewenangan saudara-saudara itu kalau diperalat, tidak dikendalikan dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah untuk apa? Untuk memindahkan sesuatu kekayaan kepada yang lain, mengambil kekayaan orang untuk kita, mempergunakan apa yang telah kita miliki yang dianggarkan untuk kita dengan cara batil. Artinya apa? Kekuasaan merupakan alat yang ampuh untuk dipergunakan guna memanfaatkan harta kekayaan finansial dengan cara yang tidak benar. Nah, semestinya orang-orang yang punya kekuasaan lebih waspada dengan godaan itu, lebih kuat menahan berbagai bujukan dan rayuan.
Karena itulah makanya orang-orang yang dititipi amanah, di dalam amanah itu ada kewenangan untuk mengelola harta dan kekayaan, betul-betul semestinya orang yang teruji, bukan orang yang suka untuk flexing, untuk menunjukkan kemewahan, bukan orang yang suka bermewah-mewah, bukan orang yang tidak tahan dengan godaan dunia. Dan hari ini teguran ayat ini semestinya diulang-ulang di tengah kehidupan berbangsa ini. Tidak sedikit hari ini kalau kita berbicara tentang keadilan yang terus kita sebut di dalam sila-sila Pancasila kita, disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbicara tentang keadilan, kita sorakkan, tetapi kebutuhan mendasar yang semestinya didapatkan oleh seluruh rakyat negeri ini telah dipergunakan oleh orang hanya sebagai jargon untuk mendapatkan kedudukan. Tetapi di saat dia telah mendapatkan kedudukan itu, kekayaan yang dimiliki oleh negara ini bahkan dibagi-bagi tanpa mempertimbangkan masyarakat yang harus bertungkus lumus dari pagi sampai sore hanya untuk memenuhi kebutuhan sesuap nasi, untuk membuat tempat berteduh sederhana saja. Peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa tudlu biha ilal hukam, engkau bawa kepada orang yang berkuasa untuk apa? Untuk menjangkau harta orang lain dengan cara batil. Dan yang sangat mengerikan lagi, peringatan ayat ini di ujung ayat tersebut, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Artinya bukan tidak tahu orang dengan cara-cara kebatilan ini. Hari ini seperti itu. Orang bukan tidak tahu tentang suap menyuap. Orang tidak tahu, bukan tidak tahu tentang riba. Orang bukan tidak tahu tentang berbagai macam memperalat kekuasaan untuk memperkaya diri pribadi. Orang bukan tidak tahu untuk mendapatkan kekayaan guna apa? Guna untuk memperkaya kroninya. Ilmu itu mereka punya. Mereka tahu halal dan haram. Bahkan mereka fasih membacakan ayat-ayat Allah, sebagian mereka. Dan mereka tahu bahwa cara mereka itu melanggar aturan. Dan mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu kalau terungkap kepada umat, kepada masyarakat banyak, orang tidak akan terima. Jangan dikatakan mereka tidak tahu. Tetapi yang tidak ada apa? Tidak ada sensitivitas. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Wa antum ta'lamun. Kamu lakukan memperalat kekuasaan, mempergunakan kewenangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak itu, sedangkan kamu mengetahuinya. Wahai kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, peringatan ayat ini terang-terangan telah dilanggar oleh praktek-praktek yang ada dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Kemudian sebagian dari kita mengeluh dengan berbagai ujian yang bisa jadi teguran untuk kita bersama. Kemarau panjang, hujan tidak turun. Panen yang tidak menjadi. Tindih bertindih, timpa bertimpa persoalan yang datang. Degradasi moral. Anak-anak sulit untuk diarahkan ke jalan yang benar. Kemaksiatan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi kita mengatakan mayoritas penghuni negeri ini adalah kaum muslimin, umat Islam. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa berbagai macam persoalan yang kita lalui hari ini, yang
Kita lihat jalan keluarnya, tapi kita tidak mampu untuk memakainya. Kita tahu solusinya, tapi tidak ada kekuatan untuk mempergunakannya. Seperti kita terjebak di dalam lingkaran yang tidak bisa keluar dari masalah demi masalah. Jangan-jangan ini adalah teguran untuk kita semua yang diam saja di dalam kita mengetahui berbagai persoalan yang batil itu, tetapi kita menonton saja, melihatnya, tidak mau memperingatkan, tidak memakai apa yang menjadi dasar dari agama ini yang dikatakan oleh Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini berisikan nasihat intinya. Nah, karena itu saya mengajak semua kaum muslimin, kalau sayang dengan bangsa ini, sayang dengan negeri ini, sayang dengan generasi yang akan datang, bangkitlah untuk saling bernasihat sesama kita. Ingatkanlah orang-orang yang memegang kekuasaan dan kewenangan, agar mereka tidak memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan itu untuk menjangkau yang tidak hak. Jamaah rahimakumullah, ada suatu peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Riwayat ini sahih, tentang Ma'iz al-Aslami dari Buraidah ibn Suhaib ibn al-Husayb al-Aslami. Apa kisah tersebut? Seseorang bernama Ma'iz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya telah berdosa, aznab, fatahhirni, bersihkanlah aku dari dosa. Laqad zanait, saya telah berzina ya Rasulullah. Uridu an tutahhirani, saya datang kepada engkau agar engkau membersihkan saya dari dosa-dosa saya." Ada orang datang mengaku telah berzina, minta Nabi membersihkan dia dari dosanya. Artinya apa? Tegakkan hukum Allah kepada saya. Faraddahu, Nabi menolak. Artinya tidak mendengarkan pengakuannya itu. Berbagai riwayat mengatakan ketika dia datang ke kanan, Nabi berpaling ke arah kiri. Akhirnya dia berputar lagi ke arah kiri. Nabi mengatakan, "La, tidak. La'allaka qabbaltaha, barangkali engkau cium saja." Kata Ma'iz, "La ya Rasulullah, tidak. Zanait, aku telah berzina." Nabi berpaling lagi. Dia datang lagi, "Ya Rasulullah, uridu an tutahhirani." Rasulullah, saya ingin engkau membersihkan saya dari dosa saya. Zanait, saya telah berzina. Kata Nabi, "La, la'allaka fakhaztahu, barangkali engkau hanya memeluknya saja." Kata Ma'iz, "La, tidak ya Rasulullah, saya telah berzina." Ada satu riwayat mengatakan Nabi mengutus orang ke kaumnya, tanyakan kepada keluarganya, apa si Ma'iz ini orangnya sehat akalnya? Apakah dia normal? Diriwayatkan datang ke kaumnya, apa kata kaumnya? "Kami tidak tahu dia bermasalah akal selama ini. Yang kami tahu dia orang yang sehat dan orang yang baik di tengah-tengah kami." Ketika Ma'iz masih datang juga dan tidak mencabut pengakuannya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum rajam dan Ma'iz pun dihukum dengan rajam dan mati di dalam hukuman tersebut. Kemudian datang setelah itu ada seorang wanita yang dikatakan al-imra'ah al-ghamidiyah, imra'ah dari Ghamidi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni zanait, la'allaka taruddani." Ya Rasulullah, saya telah berzina, barangkali engkau akan menolak saya sebagaimana dahulu engkau menolak Ma'iz. Saya ingin engkau untuk membersihkan saya ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan saya dari dosa yang telah saya lakukan. Dia mengatakan, "Inni habla, saya telah hamil ya Rasul karena perzinaan."
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji'i, kembali engkau sampai engkau melahirkan anak. Setelah orang itu, wanita tersebut melahirkan anak, dia kembali berkata, ya Rasulullah, inni qad walat, sesungguhnya aku telah melahirkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irdi'i, susukanlah dahulu anakmu ini sampai cerai menyusu dia, baru engkau datang. Akhirnya disusukan. Dan setelah dia cerai menyusu anaknya, dia datang dengan membawa sebuah roti, mengatakan, ya Rasulullah, saya telah menyeraikan anak saya menyusu, tidak lagi dia menyusu, dan ini dia sudah makan makanan yang lain. Akhirnya Nabi SAW ketika itu meminta agar digalikan lubang untuk laki-laki itu, dan dia ditanam sebagian badannya, kemudian dilempari dengan batu rajam. Dan ketika ada seorang sahabat lagi, yaitu namanya Khalid ibn al-Walid, ketika Khalid ibn al-Walid akan menghukumnya, dilemparlah wanita itu dengan batu, dan kepalanya mengucurkan darah. Darah itu memercik ke wajah Khalid. Nah, ketika memercik seperti itu, akhirnya Khalid ibn al-Walid mencaci wanita tersebut. Sabbaha. Mendengar Khalid mencaci wanita tersebut, Rasulullah bangkit, mahlan ya Khalid, wahai Khalid, sebentar, jangan engkau caci wanita tersebut. Walladhi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, kata Nabi, laqad tabat taubatan, sesungguhnya wanita yang engkau hukum itu telah melakukan taubat. Taubatnya seperti apa? Lau tabaha sahibu maksin, seandainya taubat itu dilakukan oleh sahibu maksin. Kita akan jelaskan apa sahibu maksin. Sahibu maksin la ghufira lahu, diampuni orang yang melakukan pemungutan makas tersebut. Apa makas itu? Kenapa Nabi SAW membandingkan taubat seorang penzina dengan sahibu maksin? Apa itu makas? Hari ini di mana-mana terjadi. Ada orang-orang dengan badannya yang kekar, dengan kehebatannya membuat orang takut. Kemudian dia datang kepada orang-orang yang memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh negara, yang dimiliki oleh masyarakat banyak. Main pungut saja, kamu bayar sehari 10.000. Ini bayar hari 20.000. Apa yang dia andalkan untuk itu? Pangkal lengannya, wibawanya, koneksinya, jaringannya, orang hebat di sekitarnya. Ini terjadi di mana-mana. Lihatlah jalan-jalan dikapling oleh orang, entah siapa yang memberi izin dia untuk mengambil, parkir berbagai macam. Dari yang sekecil itu sampai kepada penguasa pasar yang harus membayar kepadanya para pedagang kecil setiap hari sebegini, mendapat entah dia berjual beli entah tidak, setor. Apakah itu tidak terjadi? Siapa yang bertanggung jawab untuk menghilangkan ini? Siapa yang bertanggung jawab untuk membersihkan negeri ini dari perbuatan-perbuatan memungut kepada orang-orang yang berusaha dengan titik peluh keringatnya tanpa alasan yang bisa dibenarkan? Makas. Nah, mulai dari masyarakat sampai kepada penguasa hari ini, walaupun dengan alasan pajak sekalipun, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana beratnya beban hidup masyarakat. Bergerak pajak, berpindah pajak, semua pajak. Dan datang pula para da'i, para ustaz mengatakan ulil amri. Bagaimana ulil amri tidak mempertimbangkan beban yang sedang dipikul oleh masyarakat, kehidupan yang semakin sulit, kenaikan pajak kadang sekian persen. Apakah itu masih dikatakan dharibah syar'iyah, pajak yang sesuai dengan syariat? Di mana kita belajar bahwa itu sesuai syar'i? Syariat hanya membolehkan ketika apa? Ketika kondisi negara membutuhkan sesuatu untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak, dengan transparansi,
dengan pertimbangan yang tidak mungkin lagi untuk didapatkan dengan jalan lain. Hari ini tidak. Cara berfikir penguasa apa? Dengan mudah memungut dari umat. Hidup masyarakat hari ini sudah begitu susah. Dan tidak sedikit orang-orang yang berkuasa hari ini seperti berladang di punggung rakyat. Apakah hal seperti ini bisa dikatakan sesuai dengan syariat? Makanya saya himbau kepada tokoh-tokoh ulama, jujur-jujurlah di dalam melihat kondisi seperti sekarang. Betapa rumitnya kehidupan umat, musibah demi musibah. Orang-orang yang berdagang, coba tanya dengan jujur, apakah omset mereka naik atau menurun dengan berbagai macam persoalan yang sedang dihadapi. Bukannya mereka diberikan keringanan, tetapi dibebani berlipat ganda dengan pajak demi pajak. Nah, karena itu saya berharap kepada siapa saja umat Islam, kalau memang betul ada iman di dalam diri, yang memiliki kewenangan, atau yang punya anak yang punya kewenangan, atau yang punya saudara yang berkuasa, atau kita yang ada di masjid ini, cobalah bertanya kepada hati nurani. Datangkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membebani orang lain tidak rasional, tidak ada alasan syar'i, bahkan sudah berlipat ganda, menimbulkan masalah beban berat. Apalagi setiap saat kita mendengarkan orang-orang yang melakukan pemungutan ini korupsi, ini ditangkap, ini menyembunyikan, ini berbagai macam. Dan ditambah lagi dengan orang-orang yang berkuasa, malah ditanggung pajaknya oleh negara. Sedangkan rakyat siapa yang menanggung? Perlu ada perenungan. Karena itu sudah saatnya bangsa ini melakukan evaluasi menyeluruh, rakyatnya, pemimpinnya, ulamanya, umatnya. Kalau kita terus membiarkan saja persoalan ini terjadi seperti ini, kondisi dan keadaan bangsa bisa jadi akan mengarah ke arah yang tidak kita harapkan. La qadarallah. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurun. Astaghfirullah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jemaah rahimakumullah. Di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada satu peristiwa terjadi di Mesir. Ketika itu Mesir diamanahkan sebagai gubernur oleh Umar bin Al-Khattab adalah sahabiyun, seorang sahabat, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Diceritakan di dalam berbagai kitab tentang sahabat, anak Amr bin Al-As melakukan perlombaan pacuan kuda dengan masyarakat, dan kebetulan kudanya dikalahkan oleh kuda seorang anak muda yang bukan dari kalangan umat Islam, tapi dari Qibti, dari penduduk asli Mesir. Kemudian anak Amr bin Al-As tidak menerima kekalahan itu, sehingga akhirnya melakukan tindakan menyakiti dengan memukulnya. Dan anak tersebut dengan orang tuanya tidak terima perlakuan anak gubernur. Walaupun dia sadar dia bukan muslim, tetapi dia tidak putus asa. Dia ingin mendapatkan keadilan dari pemerintahan Islam. Dia datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, melaporkan apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh putra dari Amr bin Al-As. Diminta Amr bin Al-As datang bersama putranya.
Setelah ditanya di hadapan Umar bin Al-Khattab, terbukti perbuatan tersebut. Dan akhirnya Umar bin Al-Khattab memberikan cambuk kepada orang Kipti tersebut. Anak muda, ini cambuk untukmu. Dan pukullah anak gubernur ini sebagaimana dia memukul. Akhirnya dibalaskan pukulan tersebut oleh anak tersebut kepada putra Amr bin Al-As. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab, cukupkah engkau? Cukup. Apakah engkau tidak ingin memukul gubernur pula? Tidak. Karena bukan dia yang memukul saya. Kata Umar bin Al-Khattab setelah mengambil cambuk tersebut, kalau seandainya engkau tadi memukul Amr bin Al-As, gubernur ini pula, saya tidak akan larang kamu. Kenapa? Karena anaknya tidak akan berani memukulmu, melainkan karena dia merasa bapaknya adalah gubernur. Kemudian apa kata Umar bin Al-Khattab kepada Amr bin Al-As? Ya Amr, wahai Amr bin Al-As, an-nas, manusia ini, waladathum ummahatuhum ahrara. Manusia ini dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Famata, famundu mata, semenjak kapan engkau diberikan hak ista'batan nas? Engkau diberi hak untuk menjadikan orang lain sebagai budakmu. Semangat ini harus kembali dibangkitkan. Keadilan yang pernah diwujudkan, jangan dikatakan dan jangan dijawab itu kan Umar. Ingat, syariat Islam ini diturunkan untuk manusia dan diturunkan sampai akhir zaman, dia harus dilaksanakan. Karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan itu zaman Umar, ini bukan zaman Umar. Syariat Islam telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup seluruh syariat yang harus diterapkan, dan dia pantas dan patut untuk diterapkan sampai akhir zaman. Nah, karena itu jangan jadikan cerita itu sebatas cerita, tapi siapa yang harus memulai itu, siapa yang harus mempraktekkan itu adalah kita-kita yang mengaku beriman, yang mengaku beragama Islam, yang mengaku memikul risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mempraktekkannya, tidak mengamalkannya, maka orang lain bisa saja sanksi dengan kebenaran ajaran agama kita. Nah, di saat itu tidak salah kalau ada orang yang mengatakan umat Islamlah yang menghijab Islam itu sendiri sehingga tidak terlihat keunggulannya oleh orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.